Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita kembali lagi ke channel kita, yaitu Ocehan Santri. Nah, oke guys, pada kesempatan yang spesial ini kita akan membahas tentang perjalanan lika-liku menuntut ilmu. Nah, kebetulan di samping saya ini kita kedatangan Akhina Hisham. Halo guys. Oke guys, kita langsung berbincang-bincang. Kita tanya kepada beliau perjuangan seperti apa yang beliau lakukan dalam menuntut ilmu, biar supaya menjadi contoh buat adik-adik kedepannya untuk menuntut ilmu, biar tidak goyah di tengah jalan. Oke guys, baik pemirsa, marilah kita berbincang-bincang dengan beliau. Apa kabar Mas Hisham? Alhamdulillah baik. Semoga kalian senantiasa baik juga. Oke Mas, pertanyaan yang pertama ini, sejak kapan Mas ini mulai mondok? Apakah sejak TK, SD, atau gimana gitu? Oh, sebelum saya menjawab, saya akan memperkenalkan nama dulu saya. Nama saya Muhammad Hisham Al-Farisi, saya dari Lamongan. Saya adalah seorang mahasiswa di Sekolah Setim Muhammadiyah Bangil, dan saya mahasantri di Mahat Manhajul Islam Bangil. Saya mulai mondok sejak menginjak bangku SMA. Di situ saya mulai menuntut ilmu agama, mulai mendalami ilmu agama. Di situ saya mulai tertanamkan rasa cinta terhadap ilmu agama. Oh, sejak bangku SMA ya? Nah, apakah itu Anda mondok ini dipaksa orang tua atau keinginan sendiri, Mas? Emang saya mondok itu dari kemauan diri saya sendiri. Tapi di belakang itu juga orang tua sangat mendukung ketika saya berkeinginan untuk masuk ke sebuah pesantren. Lah, kegiatan di pondok sehari-hari itu apa saja, Mas? Pak, biasanya kalau kegiatannya di pondok pesantren itu biasanya ya ada hafalan Al-Quran, setoran hadis, ngaji kitab bersama para ustadz itu. Kalau di waktu pagi itu biasanya sekolah ya, sekolah formal biasa. Kalau saya dulu gitu begitu. Nah, Mas kan pertama masuk kan pada waktu SMA ya? Pada mulanya waktu SMA itu Mas mondok, apa rasanya Mas? Betah atau gimana gitu? Nah, kalau betah itu gimana resepnya Mas? Biar supaya betah gitu di pondok. Ya Mas, saya awal dulu masuk pesantren ya, awalnya ya pasti ingat rumah, ingat teman, ingat orang tua gitu. Ya awalnya pernah juga mau kabur, gak kerasan. Tapi lama-lama Mas, dengan kita beriringan waktu, kita dinasihati dengan ustadz, kita belajar agama, lama-lama juga menjadi asik bersama teman-teman, kita gurau bersama, belajar bersama, itu sangat bikin nyaman. Bagaimana pandangan antum ini tentang pondok pesantren waktu saat antum pertama mondok? Nah, apakah tentang makannya tidak enak, intogasinya kayak gitulah, dan harus hafalan matan, hafalan ini, bayangannya ketat atau gimana Mas? Oh iya, bayangan pertama kali saya Mas, dulu ketika saya mau mondok itu, yang ada di benak pikiran saya itu pondok itu pasti yang identik dengan makannya yang seadanya, yang tempatnya yang seadanya, yang tidur seperti kayak ikan di lantai semua, berkaitan tentang masalah hafalan, tentang hukuman kalau yang nggak menyetorkan hafalan, itu yang ada di benak saya. Tapi kenyataannya nggak seperti itu Mas. Di pondok itu asik pokoknya. Lanjut mondok atau gimana ini? Nah, setelah antum ini Mas lulus dari pondok pesantren, terus antum ini lanjut
kerja, kuliah, atau mondok lagi, Mas? Oh iya, saya ketika itu emang sudah berkeinginan setelah SMA emang sudah saya berkeinginan untuk melanjutkan mondok lagi di Mahat Ali dan kuliah. Jadi saat itu saya habis itu mengikuti sebuah beasiswa di Jawa Barat di Kota Bogor dan alhamdulillah saya ketika itu saya diterima. Tapi habis itu berjalan 3 bulan saya nggak kerasan pulang. Habis itu saya pulang 1 bulan masuk ke Mahat Ani kelas sampai 2 semester di sana. Baru saya mondok lagi sambil kuliah di Mahat Alif Ilfiki wa Dakwah Bangil Pasuruan. Oh, begitu ya. Nah, kira-kira itu Mas nggak kerasan waktu di Bogor itu kenapa, Mas? Apa faktor nggak ada teman, apa kejauhan, atau gimana ya? Ketika nggak kerasan dan habis itu saya resign dari Mahat Al-Huda Islami Bogor karena ada beberapa faktor. Di antaranya ya faktor gak ada temannya. Yang kedua saya dulu memang jujur dihantui sama rasa minder yang berlebihan. Karena rasa minder itu harusnya dilawan. Karena jangan kita sampai minder. Kita ini pasti bisa. Kita ini semua punya keahlian dan bakat masing-masing dan serta kemampuan. Terus kenapa kok Mas bisa minder ya? Saya minder dulu ya gara-gara saya melihat teman-teman saya itu kebanyakan ya ini menurut saya kebanyakan kayak masalah hafalan, masalah tentang keilmuan itu rata-rata kayak di atas saya menurut saya. Padahal aslinya ya sama-sama karena itu habis itu saya minder sendiri, habis itu timbul rasa gak kerasan, pingin pulang gitu. Jadi saya habis itu baru 3 bulan di situ, habis itu saya keluar. Oh, berarti kesimpulan dari pondok itu, Mas, kita itu tidak boleh minder. Dan yang paling penting harus kerasan ya. Oh, makanya di kebanyakan ungkapan orang masyarakat itu mondok itu yang penting kerasan, kalau ilmu itu menyusul ya. Apakah semacam itu, Mas? Oh ya betul mas. Karena yang paling penting ketika antum semua ya yang nonton, mondok itu yang paling penting itu kerasan dulu. Kalau soal ilmu itu ya menyusul nanti. Kata banyak para kiai-kiai kita dulu, masuk pokoknya yang penting masuk kelas dulu. Nanti dapat berkahnya sendiri. Nanti suatu ketika antum akan paham dengan sendirinya berkat antum menghormati para kiai antum begitu. Terus setelah Anda keluar dari Bogor yang sedang menjalani masa dilema saat mondok itu ya. Terus Anda ini belajar kemana lagi, Mas? Ke daerah mana lagi? Nah, setelah itu saya keluar dari Bogor. Habis itu saya melanjutkan ke kota asal saya sendiri, yaitu belajar di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lamongan. Di situ saya banyak mengambil ilmu, mendapatkan bimbingan serta bimbingan kedewasaan sehingga saya mempunyai kepribadian yang disiplin karena di situ diajarkan menghafal matan, menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Ya seperti itulah. Oh, berarti dari Bogor terus ke Lamongan ya? Ke asal sendiri berarti ya? Masuk, mantap, mantap. Nah, kira-kira di Lamongan itu di sana itu sampai lulus apa keluar lagi? Alhamdulillah, saya di sana cuma sampai 2 semester.
Karena dulu saya keluar itu tahun 2020 waktu awal mula corona masuk ke Indonesia. Dulu kan para lembaga-lembaga diliburkan sama pemerintah semua, dipulangkan anak-anaknya. Saya kelamaan di rumah, habis itu saya nggak mau balik ke pondok. Wih, sempet berhenti belajar ya? Nggak mau berarti. Hmm. Memang begitu ya perjuangan menuntut ilmu. Nah, pertanyaannya ini Mas, apakah sebab Mas nggak mau belajar lagi ini itu apa Mas? Apakah dipengaruhi teman atau sudah nggak mau belajar, malas, malas menghafal, malas sebagainya? Itu apa alasannya? Oh, bukan gitu, Mas. Bukannya nggak mau belajar. Saya dulu itu gara-gara ya punya pikiran, oh saya ini kayak kalau mondok ini mau jadi apa kayak gitulah. Karena di situ juga kan pondoknya emang tidak ada gelar formalnya, nggak ada. Tapi di sana emang setingkat seperti S1, Mas. Juga keilmuannya ya luar biasa lah di pondok situ. Saya sangat berterima kasih kepada para asatid juga di sana yang membimbing saya. Alasan saya dulu ya gara-gara itu punya pikiran mau jadi apa nanti ke depannya gitu. Oh, berarti mikir ke depan mau jadi apa kalau hidup cuma di pesantren, nggak ada pengeluaran ya atau kerja. Emang gitu ya Mas ya, kadang-kadang ini. Kalau di pondok itu biasanya godaannya itu melihat teman-teman kita yang sudah dapat uang sendiri tanpa minta orang tua ya. Sudah bekerja, sudah ini. Terus Mas, kira-kira itu Mas ini lanjut lagi atau cari pondok lagi? Setelah saya memutuskan untuk keluar dari Pondok Mahat Ali itu, habis itu awalnya saya nggak pingin untuk kuliah lagi, tapi habis itu saya diberi nasihat sama ustadz saya waktu SMA dulu untuk meneruskan belajar lagi di pesantren, kuliah lagi. Kata ustadz saya, ya Allah, eman mas, ilmunya, hafalannya, kalau kamu kerja. Habis itu saya punya keretekan di hati saya untuk melanjutkan lagi kuliah. Habis itu disarankan sama ustadz saya di Mahat Ali Linfiki Wadawa Bangil dan kuliah di Sekolah Tinggi Tarbiyah Muhammadiyah Bangil. Apa Mas? Di Mahat Ali Lil Fiqih wa Dakwah dan di Sedit Muhammadiyah Bangil. Hmm. Itu kira-kira Mahat Ali Lil Fiqih wa Dakwah itu pondok atau kuliah umum atau gimana? Nah, terus bagaimana Anda ini bisa mengatur waktu di dua kuliah yang Anda masukin ini? Gini ya pemirsa juga Mas, biar antum jelas, Kombat Ali Linfiki itu tingkatnya seperti S1, seperti S1 sekolah tinggi gitu. Di sini ya saya belajar ilmu agama sambil mondok. Ya alhamdulillah di sini kan belajarnya itu fleksibel, bisa diatur. Kalau di sini biasanya setengah 6 sampai jam 9, nanti lanjut lagi itu habis sisa sampai jam 9 biasa. Lah kuliahnya kalau di Setit itu kan sore, mulai jam 2 sampai jam 5. Lah di situ saya di Mat Ali mendalami ilmu agamanya. Di Setit saya juga mendapat ilmu masalah tentang tarbiyah, pendidikan, masalah formal, dan mendapatkan ijazah dan gelar formalnya di situ di Setit Muhammadiyah Bangil. Oke, Mas. Apakah sama, Mas, antara dua perguruan ini, Mahat Ali Lil Fiqih wa Dakwah dan Sedit Muhammadiyah Bangil? Nah, itu sistemnya itu gimana, Mas? Apakah sama? Cara pembelajarannya, cara metode-metode dalam pengajarannya itu gimana? Oh, ya berbeda Mas. Kalau di Mahat Ali Fikih wa Dakwah itu sistemnya mulajamah, yaitu
ya ngaji kitab bersama para asatid dari kitab ke kitab, dari mulai bab awal sampai akhir, habis nanti ganti kitab lagi, tingkatan selanjutnya ganti lagi gitu. Dan macam-macam ilmu apa saja yang dipelajari masalah tentang agama. Tadi yang masalah tentang di Mahat Ali seperti itu Mas, sistemnya mulajamah bersama para asatid. Kalau di Setid kan sistemnya modelnya pakai silabus, presentasi, bukan ngaji kitab. Presentasi dari teman-teman kita sendiri yang mempresentasikan yang telah diberikan tugas oleh dosen, nanti diskusi bareng gitu. Itu kalau di Setid. Oh, berarti kalau di Mahat Ali itu khusus untuk mutolaah kitab, mengkaji kitab gitu ya. Oh, berarti kitab-kitab yang di belakang ini termasuk pelajaran yang dikaji itu ya, Mas? Oh, ini juga demikian ya. Oke, Mas. Terus, Mas, motivasi Mas buat para adik-adik yang mau mondok khususnya itu apa, Mas? Tolong Anda berikan motivasi kepada adik-adik berdasarkan pengalaman Anda. Terima kasih. Ya, ada sebuah syair yang dikarang oleh Al-Imam As-Syafi'i. Tananal ilma illa bisitatin. Kamu akan memperoleh ilmu dengan 6, yaitu dengan daka, yaitu sebuah kecerdasan, khirsun, semangat, wa istibarun, yaitu sabar, wa bulgotun, yaitu kemampuan finansial, wa irsyadun ustadi, yaitu petunjuk para ustadz. Menuntut ilmu harus dengan petunjuk ustadz. Dan yang terakhir, wa tulul zamani, yaitu panjangnya waktu dan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu harus panjang waktunya. Buat kalian semua ya, para adik-adik, para pemirsa yang menonton ini, Imam Syafi'i dulu anak yatim, juga kehidupannya sederhana, tapi Al-Imam Syafi'i tidak menyerah, tidak berputus asa, tapi Imam Asy-Syafi'i sangat rajin, sangat beristihad, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, karena dengan ilmu kita akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dengan ilmu kita akan terangkat derajat kita di sisi Allah, di sisi manusia, dan dengan ilmu kita akan beda dengan binatang. Yaitu nasihat dari saya, semoga bermanfaat. Baiklah pemirsa, pada kesimpulan perbincangan hari ini dapat kita pahami bahwa perjuangan menuntut ilmu itu sangat berat, sangat pedih, sangat lelah. Sampai-sampai Imam Syafi'i pernah berkata, malam yaduk dzullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzulal jahli tulah hayati. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pedihnya, perihnya, lelahnya menuntut ilmu walau hanya sesaat, maka dia akan merasakan hinahnya kebodohan dalam sepanjang hidupnya. Maka dari itu, kalau mondok itu harus betah, harus nyaman, harus kerasan dalam bahasa Jawanya ya. Jangan kita goncang di tengah-tengah. Yakinlah bahwa sesungguhnya pahit itu adalah obat. Sebagaimana obat itu bisa menyembuhkan penyakit zahir, sedangkan ilmu bisa menyembuhkan penyakit batin. Oke Mas, pada perbincangan hari ini kita cukupkan sampai sini dulu. Terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya yang sudah jenengan sempatkan untuk masalah perbincangan ini. Dan semoga ilmu yang Anda sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan insya Allah kedepannya kita akan membahas tentang yang lebih lanjut lagi tentang pondok pesantren, khususnya perjuangan menuntut ilmu. Baiklah pemirsa, kalau Anda ingin tahu keseruan kita, maka jangan lupa tonton part selanjutnya. Silakan like, comment, subscribe. Oke? Nah, salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.